gua ini NSR SP teng 2 tak, asapnya ngebul. Tapi coba lu pikirin baik-baik. Harga itu udah gila, men. Kalau ada orang bilang motor 100 juta, motor 150 juta, ya kan? Lu bayangin ini motor, ya. Ducati pasaran tuh 300 jutaan. Ini motor kayak begini nih, teng, harganya hampir 200 juta. Nah, yang gila yang mana? Yang gila yang beli, apa yang gila yang buka harga? Tapi ya, bagaimana? Ini namanya market, bos. Kalau lu punya passion, lu punya style, lu tahu sejarah. Ini motor nih, motornya Andi Lau. Let's get it. This is my NSR 1995. Kok bahasa Inggris pula? Karena NSR-nya lagi bersama di lama di gua, jadi saya kenalin lah kalian dengan NSR yang ada di dunia pergooglan dan per-YouTubean. Disclaimer dulu nih buat kalian, semua konten video ini berasal dari sudut pandang saya saja. Benar salahnya ya kembali ke Anda lagi, cuk. Oke? Di era 90-an, Soichiro Honda dan Ayrton Senna, pembalap top Honda saat itu, menciptakan supercar pertama dari Jepang dan diberi nama Honda NSX untuk mengisi line up ultimate mereka. Itu udah nggak gimana-gimana lah. Mesinnya V6, mesin di tengah, penggerak roda belakang, udah nggak ada obatnya. Nah, kalau untuk motor yang 2 taknya, so pasti NSR lah yang paling ultimate-nya. Dikala itu ya di era 80 atau 90-an. Tapi kalau 4 tak, nggak usah diraguin lah. Udah bikin NR, piston oval, itu di tahun 90-an nih kita cerita. Belum lagi RC30, itu pakai mesin V4 yang terkenal di Amanya, terkenal di Suzuka 6 atau 8 Hour. Ya kalau ada sih balapan, mungkin lupa, bisa di Google aja lah ya. Karena ini saya hanya ingatan aja ya kan. Habis itu di TT, belum lagi CBR 250 4 silindernya yang bisa teriak sampai 20.000 RPM. Nggak stres tuh. Belum lagi bikin CBX yang 6 silinder segarisnya. Nah, belum lagi kita cerita Honda bikin Honda Dream 50cc 2 silinder pula DOHC. Udahlah. Nggak sanggup otak saya mikir-mikir kayak gitu. Nah, kemunculan NSR ini diciptakan buat ngisi balapan di zaman era 80 hingga 90-an. Karena Honda kan sempat vakum nih gara-gara masalah regulasi pembatasan jumlah silinder pada masa itu, yang ujungnya mereka nggak ikutan balap lah. Siapa lagi kalau nggak bukan gara-gara beringasnya RC166 yang 6 silinder dan kawan-kawannya itu. Gimana nggak dengan teknologi 4 tak alien tersebut itu ngalahin berturut-turut, ibaratnya sering lah menang ngelawan motor-motor 2 tak pada saat itu. Pernah sih sekali kalah, nih gosipnya nih ya, gosipnya aja. Itu gara-gara businya ngambek. Ingat, busi, bukan mesin. Mungkin karena udah kangen lama nggak ikut balapan GP atau fokus ke F1 saat itu ya, apalagi Ayrton Senna kan, kesayangan Soichiro Honda dan warga Jepang saat itu. Akhirnya Honda Racing yang kita sering sebut HRC membuatlah suatu prototipe setelah NS Gope, NS 500 yang 3 silindernya. Jadi mereka menciptakan semacam prototipe baru, maka dibuatlah namanya NSR. Yang karena itu yang kala itu dianggap kurang kece lah lawan pabrikan-pabrikan lain ya kan. Masa Honda kalah? Mungkin ya, masa Honda kalah pada saat itu. Maka mereka merombak total nih dari 3 silinder menjadi V4 ala NSR waktu itu.
Dan bisa ketebak nih, dari tahun 84 sampai 2002 itu lebih dari ratusan kejuaraan top dimenangkan dari namanya Honda NSR nih. Kebayang nggak? Sekeren itu namanya, tapi masih ada aja yang nggak kenal sama NSR ini. Ini bego-begonya dikit nih ya. Padahal mudanya Rossi sebelum di Aprilia, setelah Rossinya dari Aprilia, Rossi sempet loh pakai NSR. Cuman sayangnya Komeng yang semakin di depan. Oke, kita skip fokus di NSR 150 aja ya, biar lebih cepat dan hemat kuota serta RAM di handphone saya yang nggak kebakar. Kalau untuk history NSR lain next time aja ya. Kita fokus di NSR 150 ini aja. Di tahun 90-an dengan modal TV minimal 14 inci doang plus parabola dan decoder, fix kalian orang kaya. Apalagi tinggal di perkotaan kan. Punya TV aja kan harus pakai bayar iuran tuh. Tiap bulan ada yang datang ngecekin, "Pak, bayar siaran TV." Nah, bagi yang punya TV di zaman 90-an itu udah tambah lagi punya hobi motoran, pastilah kenal Freddie Spencer, Wayne Gardner, McDuhan, atau yang Vale berikutnya kan, Valentino Rossi muda, apalagi motor NSR kuning yang logo PlayStation. Atau tayangan-tayangan gangster malam-malam, mulai dari Andy Lau full throttle-nya di RCTI, SCTV dan sebagainya. TPI jangan lupa loh. Itu tuh racun-racun sebelum negara-negara Symbian, Linux, Palm, PDA, Google ataupun YouTube belum nyerang kala itu. Jadi yang namanya NSR itu tergolong mahal waktu itu. Ya you know lah, bukan golongan bapak saya yang sanggup beli gituan. Wong beli Grand 2 juta aja mesti mutar otak kala itu ya kan. Apalagi harga NSR nih ceritanya. Waktu saya beli sama kokonya di tahun 95, dia beli itu berkisar 7-10 jutaan. Ya kalau misalnya harganya nggak tepat di kota kalian, itu mungkin tergantung kota dan daerah masing-masing ya. Karena tahun 95 kan mau ke Pekanbaru pun susah, mungkin agak lama dan sebagainya. Ini ceritanya dikaji-kaji bego kata si Koko ya kan. Kalau dulu dia beli NSR itu bisa beli 4 biji Grand pada masa itu. Kalau dia beli motor lain contoh Tiger, malah bonusnya Grand. Itu loh perumpamaannya. Jadi kalau mau kita kaji-kaji zaman sekarang nih, dianggap harga NSR tuh, misalnya Grand itu kita ibaratkan Beat, maka OTR 1 Beat kan 18 jutaan sekarang, ya dikali 4 lah. Nggak usah sebutin harganya, tapi ya kasarnya sama lah sama CBR 250 RR kalau di zaman sekarang. Ini cerita-cerita bego loh ya. Tunggu dulu, itu sebelum harga Krismon loh. Bayangin, sebelum harga Krismon aja udah nyentuh kalau dikomparasikan sekarang 80 atau 70-an. Gimana kalau mau Krismon? Ya kan? Itu pun tergantung di mana kota Anda tinggal ya, pasti beda-beda lah. Nah, beruntung saya nih dan beberapa temen yang mungkin suka duluan dibandingkan nanti ke depannya, yang temen-temen yang mau punya NSR, saya beli masih terjangkau lah karena harganya belum digoreng-goreng. Dan saya lihat saat ini juga NSR tuh belum terlalu digoreng-goreng lah. Kalaupun misalnya harganya sampai ratusan juta, itu it's okay. Itu yang saya bilang tadi perbandingannya ya kan. NSR biasa aja kalau dikomparasikan sekarang itu di angka 70-an. Cuk. Ya kan? Stop. Sampai situ. Apalagi kita kaji RR biasa atau RR Astra atau mau SP ya, harganya yang kayak tadi dibilang kawan kita di intro di depan. Nah, itu kembali ke selera masing-masing ya, mau beli apa enggak ya kan. Ya beli ya nggak masalah, nggak beli juga nggak masalah. Dengar ceritanya aja udah syukur, amin dan lain-lain. Nah, garis besarnya aja ya, semua NSR itu berasal dari Thailand. Yang NSR 150 tepatnya.
Nah, diekspor ke seluruh dunia termaksud ke Indonesia. Kita mulai dari NSR 150 ya. Nah, biasanya orang menyebut Honda NSR ini Honda RC karena logonya lebih besar RC daripada NSR-nya. Padahal kalau RC mah Suzuki ya kan? RC Bravo, RC 100 dan seterusnya. Kalau di luar sana itu dikeluarkan 91, tapi di Indo itu didatangkan tahun 94 sampai 98. Lupa saya, bantu koreksi ya di bawah ya. Ciri yang paling menonjol itu bodinya itu agak kecil dibandingkan NSR yang lain dan mengotak. Ya kelihatan lah tahun-tahun 90-an ya kayak gitu kan tampilannya. Kapasitas mesin 150 cc dengan pendingin cairan menggunakan radiator. Dan juga punya teknologi yang paling the best pada saat itu ya menggunakan RC valve. Jadi RC valve ini nih tugas ngaturnya nanti mengatur debit gas buangnya secara elektronik loh. Jadi bebas, dia fleksibel. Dia nanti diatur sama modul kontrolnya. Dia punya chipnya itu semacam modulnya. Nanti ada juga servonya untuk menggerakkannya. Jadi nih kalau misalnya gas udah ente pelintir sampai 7.500 rpm ke atas, udah deh. Katupnya itu terbuka pol, jenget-jenget ala 2 tak, pet. udahlah. Ya hati-hati aja di jalan, ya kan. Jangan sampai gimana ya kan. Jadi RC valve ini nih yang sama RC valve itu chipnya sama nanti servonya itu yang sering dihati-hatikan oleh para penggemar abang-abang NSR lah. Jadi sering rawan jebol. Penyakitnya ya aki aja yang dijaga. Karena ya servo sama chip itu kan semuanya bergantung dari aki. Jadi kalau misalnya akinya udah kurang baik, kurang sehat atau tekor ya kalau misalnya kita tekor ya dicas ulang kan bisa. Tapi kalau misalnya udah soak ya mau nggak mau diganti. Makanya banyak bikin semacam sensor alat pengukur ampere dari aki. Tapi tenang, 2020 sob. Servo sama chip itu zaman now udah banyak yang bisa reparasi kalau misalnya di forum-forum. Bahkan minta bukaan RC valve-nya itu berapa derajat. Oh, canggih kan? So, lanjut ke NSR tadi ya. Kalau NSR R itu velg depannya 1718 masih menggunakan jari-jari jadul amat lah. Kalau kaca spionnya itu masih di stang. Untuk urusan spare part banyak kok di marketplace. Nggak susah-susah gitu kali lah. Malah grup-grup NSR siap bantu. Lanjut ke NSR RR Astra. Aku nggak cerita harga ya, karena kalau kita cerita harga tiap daerah pasti beda-beda. Nanti yang kayak gimana-gimana kan ragu juga. Jadi kita cerita hanya bentuk, detail dan fisiknya aja. Untuk RR Astra sendiri itu muncul di 2001 sampai 2002 untuk di Indonesia. Bentuknya udah makin pol. Justru untuk mirip-miripan body nih loh. Kalau misalnya ini yang malah lebih mirip ke Andy Lau menurut saya ya. Karena RR Astra ini gosipnya dibantu mulai dari pengembangan desain, mungkin dari ya yang perintilan-perintilan ada McDohan lah. Ya karena di foto iklan apanya pun ada gambar dia ya kan. Nggak tahu juga McDohan itu pembalap terkenal loh di zaman itu, ya kan gitu. Kalau misalnya saya mah tahu McDohan itu paling nonton atau numpang lihat balapan GP 500 di rumah saudara. Soalnya kan yang kayak saya bilang kan, nonton TV pada saat itu ya mahal. Terlepas benar tidaknya masuk itu 800 unit, saya nggak ngambil banyak cerita lah ya. Yang penting desainnya tuh lo ganteng pisan. Warna yang masuk hanya 2, warna merah putih dan biru putih. Dua-duanya warnanya jahat semua lah. Untuk sektor mesin itu sama dengan NSR 150R, cuman hanya beda itu pengapiannya saja di DC. Ditambah knalpot sama 11 macam bumbu rahasia dari Colonel Sanders. Jadi ya ngeri lah. Bisa tembus 31 atau 32 horsepower, tergantung lah ya kan. Korek apa enggak, soalnya ya saya baca seperti itu. Saya juga nggak berani punya ngepol punya NSR teman saya kan. Kebayang lah motor seringan itu kan. Saya
Misalnya kesenggol jatuh, ntar saya yang ganti. Udah balik. Kalau dari pelek sama 1718, cuman peleknya itu udah pakai pelek palang, udah Caswell. Untuk NSR selanjutnya itu modelnya agak berbeda. Jadi Honda menciptakan Honda HRC Thailand atau Honda Thailand itu menciptakan upgradean berikutnya, diberi nama Honda NSR New RR atau New RR kalau bahasa Inggrisnya. Di tahun 2002 untuk NSR ini malah lebih langka dibandingkan RR populasinya di Indonesia. Ya karena dimasukkan via importir, beda sama yang tadi NSR R ataupun RR Astra itu dimasukkan oleh ATPM. Kalau New RR udah banyak kayak orang semacam apa namanya yang importir umum itu loh yang masukin. Kalau secara fisik, bodi, rangka, dan mesin itu berubah total. Dari desain headlampnya sebelumnya itu bulat, kalau di New RR ini menjadi jauh lebih dinamis dan enak dilihat. Ukuran tangkinya makin agak kecil dibandingkan RR Astra. Kalau untuk di rangka, yang twin frame ya, kalau sebutan di Honda, sedangkan Yamaha kan delta box. Jadi bentuknya itu udah melandai, ada sudut-sudutnya. Kalau yang sebelumnya kan ngotak-ngotak tuh. Untuk bagian mesin udah beda, karena sebelumnya pakai kode, maaf kalau boleh dikoreksi silahkan, NSRR sama RR Astra itu menggunakan blok berkode KW6 tok, sedangkan untuk NSRR New ini menggunakan KW6N. Jadi bedanya ini nggak bisa di oversize lagi, jadi ya kayak ninja lah bisa dibilang. Cuman kalau khusus untuk NSR ini pistonnya diberi kode COM A, COM B, COM C. Kalau untuk detailnya tanya sama dosen atau dokter yang paham lah, atau spesialis di bidang NSR. Takut salah saya deskripsinya. Jadi mungkin nggak bisa dikloter atau nggak bisa diboring, itu tujuannya supaya di RPM tinggi nggak ngangkat gitu. Mungkin ya, mungkin. Nah, udah bikin teknologi seperti itu, tambah yang mungkin saya nggak paham, makanya tenaga NSR ini naik yang tadinya sekitar 32-31 jadi 37 dengan cc yang sama. Kalau ditanya berapa kilometer per jam, ya beli sendiri, nanti komen di bawah ya. Untuk bagian velg itu udah agak lebih modern dibandingkan RR Astra. Nah, yang sebelumnya itu menggunakan belakang 18, untuk yang RR New ini udah menggunakan ring 17 di depan ataupun belakangnya. Nah, shocknya juga dibikin lebih agak gede dari sebelumnya, diameternya ya. Di tahun yang sama, itu NSR juga membuat produk yang paling tinggi setelah RR Astra tadi. Line up-nya itu diberi kode NSR 150 SP. SP di sini Special Production, sedangkan kalau RR tadi Racing Replica. Wow. Nah, line up terakhir dari NSR 150 ini pernah dibuat yang dibuat itu masuk ke Indo hanya 2 warna aja ya. Jadi warnanya itu ada yang warna Repsol hijaunya ya kan, ada logo Repsol. Jadi Repsol itu bukan kayak Dani Pedrosa sekarang. Zaman dulu ada hijau, ada biru kan gitu. Nah, satu lagi yang merah putih biru RWB. Dari segi body, dari segi desain itu sama semuanya dari RR New sama. Cuman nggak tahu lah kok bisa tembus 40 atau 39. Boleh komen lah abang-abang di bawah ya kan. Saya juga kurang gimana, pengapian juga sama, saya lihat sama-sama DC. Cuman yang beda ini ya ada velg di depan atau belakangnya nih yang paling spesial dan banyak incaran, yang paling banyak diincar banyak modifikator ataupun gimana ya kan. Contoh NSRR pakai Pro Am, RR New pakai Pro Am, RR New kan karena banyak stiker-stiker cantik-cantiknya tuh warna-warnanya aduh. Atau RR Astra dikasih Pro Am, jarang loh SP dibikin lengan ayun standar. Cuman yang paling lucu kemarin kok ada saya lihat ya, make Pro Am itu bongkarnya katanya ribet. Ya sudahlah, itu terserah mereka. Padahal tujuan menggunakan Pro Am itu kan untuk mempermudah penggantian bannya ya kan, langsung tinggal pak ya kayak mobil lah ya kan.
Jadi kalau Mono Am ini terpasang di NSR 150 SP ya ganteng banget cuk. Jadi kalau motor inilah yang ada yang di kalender atau poster yang mungkin yang pernah saya lihat. Untuk tips dan triknya saya nggak bahas ya, follow aja langsung di grup-grup NSR atau sosial media. Mudah-mudahan di sana banyak yang bantu. Dan saya pun merasa terbantu mencari beberapa part yang menurut saya itu benar-benar tak mungkin saya dapatkan kalau nggak ada bantuan mereka. So, thanks a lot abang-abang yang sudah menyaksikan siaran ini. Komen di bawah jika ada yang kurang dari video ini. Next apa yang kita akan bahas ya komen aja di bawah. Terima kasih, salam ngebul and keep it rolling. Peace.